Bapak, Mama, Saudara-saudari, kakak adik, sahabat Komsos Keuskupan Atambua, jumpa lagi di dalam program Embun Surgawi edisi hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Di dalam hidup kami ada banyak peristiwa yang terjadi, namun kami percaya bahwa semuanya memiliki makna untuk hidup kami. Ada peristiwa yang baik, ada peristiwa yang buruk, ada peristiwa yang menyebabkan hati kami gelisah, khawatir, tetapi juga ada peristiwa yang menggembirakan, yang melahirkan sukacita di dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan di dalam firman-Mu, Putra-Mu Yesus Kristus mau meyakinkan kami bahwa kedamaian yang sejati hanya bersumber daripadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan ayat 31a. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Saudara-saudari, kakak adik, umat beriman yang dicintai dan diberkati Tuhan. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita yang membuat hati kita tidak menentu, yang membuat kita menjadi orang yang putus asa, orang yang kehilangan harapan, orang yang di dalam hati dan pikirannya kehilangan rasa damai. Dalam situasi dan di dalam kondisi yang demikian, banyak kali orang meragukan kuasa dari Allah. Banyak kali orang meragukan tentang keterlibatan Allah di dalam setiap proses kehidupan yang kita alami. Sesungguhnya, kedamaian itu bukanlah tentang hidup kita yang terbebas dari persoalan yang kita alami dalam hari-hari hidup kita, ketidakhadiran masalah di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya kedamaian itu adalah tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Tuhan selalu hadir di dalam diri kita, namun karena kesibukan kita yang luar biasa, kesibukan yang melampaui kemanusiaan kita, membuat Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hati dan di dalam batin kita. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, banyak orang berusaha untuk mencari rasa damai di luar dirinya, di luar Tuhan, yang pada akhirnya hanya berujung pada kekecewaan, pada rasa sakit hati yang berkepanjangan. Tetapi pada hari ini Yesus di dalam firman-Nya secara terus terang mau menegaskan bahwa sesungguhnya kedamaian itu hanya bersumber daripadanya. Kedamaian yang sejati hanya datang dari Tuhan Yesus. Yesus dengan
terus terang mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Ketika membaca firman ini, saya teringat akan kata-kata bijak yang mengatakan, ketika engkau berusaha untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan hanya berstandarkan pada dunia, maka sisakanlah satu ruang di dalam hatimu, di dalam batinmu, untuk menyimpan rasa kecewa yang berkepanjangan. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, tentang kedamaian, Santa Teresia dari Kalkuta memahami sebagai suatu perjalanan rohani olah batin yang luar biasa. Dengan tegas, Santa Teresia mengatakan bahwa buah dari keheningan itu adalah doa. Buah dari doa itu adalah iman. Buah dari iman itu adalah kasih. Buah dari kasih itu adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan itu adalah kedamaian. Kita semua diberi kesempatan di dalam hidup untuk memberikan kesaksian di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, dan haruslah kita melakukannya dengan damai, dengan sukacita yang hanya bersumber dari Tuhan. Orang bijak pun mengatakan, lepaskanlah dari dalam hatimu segala sesuatu yang berbau pada hal-hal yang negatif, entah itu iri hati, rasa dendam, amarah, ataupun hal-hal yang hanya merugikan diri kita sendiri, dan penuhilah hati jiwamu dengan damai. Sebab apa? Kedamaian itu tidak hanya tentang kata-kata, tetapi kedamaian itu adalah tentang kebersihan hati. Di dalam firman-Nya, di dalam 1 Samuel bab 16 ayat 7, di sana dengan jelas mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Jika hatimu sejernih air, jangan biarkan ia menjadi keruh. Jika hatimu seputih awan, jangan biarkan ia menjadi gelap. Dan jika hatimu seindah rembulan, hiasilah dengan cinta, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Semoga rasa damai yang bersumber daripada Tuhan membuat kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh merasakan kekuatan firman-Mu. Kami merasakan damai yang luar biasa ketika kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Damai yang bersumber dari Allah, yang melampaui segala akal, akan melindungi, akan menjaga pikiran dan hati kami di dalam Kristus Yesus. Inilah firman yang menguatkan kami, dan kami mau untuk hidup di dalam damai yang bersumber daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga oleh peletakan tanganku ini dan berkat bantuan doa Bunda Maria, para malaikat dan para kudus di surga, kita semua yang mendengarkan renungan pagi ini, hidup dan karya kita, segala hal baik yang akan kita kerjakan pada hari ini, keluarga kita masing-masing senantiasa dituntun, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.